Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan beberapa kawan. Cukup banyak ya yang menanyakan apakah APC bisa digunakan pada pompa jenis semi jet. Nah, jawabannya adalah bisa ya. Jadi di video ini saya akan menunjukkan ya apakah penggunaan seperti ini, kombinasi semi jet dan APC ya, apakah aman ya, dilihat dari ampernya, kemudian kita lihat juga dari tekanannya ya. Kemudian apakah perlu dilihat dari debitnya? Nggak usah ya kawan, karena debit itu tidak akan mempengaruhi tingkat keamanan terhadap pengoperasian pompa ya. Jadi tingkat keamanan pompa itu ya, yang berpotensi menimbulkan bahaya itu adalah apabila tekanan berlebihan, kemudian yang kedua adalah apabila ampere berlebihan gitu ya. Sedangkan debit mau berlebihan atau kurang itu hanya dapatnya kita gitu ya. Kalau debit kurang tentu kita ya merasa kurang gitu aja ya. Kalau debit banyak ya kita syukuri gitu aja ya. Jadi tidak ada yang berbahaya dengan debit. Yang berbahaya adalah tekanan dan ampere. Kenapa? Ampere yang terlalu tinggi bisa berakibat buruk bagi motor atau dinamonya, yaitu bisa menimbulkan panas yang berlebihan. Kemudian tekanan yang berlebihan itu bisa mengakibatkan ya pompanya sendiri bisa mengalami kerusakan karena komponen di dalamnya terkena tekanan yang terlalu tinggi. Sedangkan debit tidak menghasilkan masalah apapun ya, mau debit sedikit atau banyak ya, namanya air mengalir aja gitu ya. Baik, jadi di sini nanti ya hasil percobaan ini itu mewakili semua merek ya kawan. Meskipun di sini saya menggunakan pompa merek Shimizu ya, ini juga APC-nya juga Shimizu ya. Ini bukan berarti hanya bisa diaplikasikan pada pompa Shimizu, tapi kawan-kawan bisa mengaplikasinya kepada semua merek pompa ya, yang tipe semi jet ataupun pompa sumur dangkal. Kemudian APC-nya juga mau APC merek Shimizu atau merek lainnya ya. Nah, kemudian kawan-kawan mungkin bertanya-tanya kenapa ada yang bertanya ya, Pak, kok nggak adil, kenapa hanya merek Shimizu terus yang dipakai? Nah, justru di sini ya kawan-kawan, saya mau jawab ya. Kenapa saya selalu menggunakan merek Shimizu? Karena hanya Shimizu yang bersedia untuk mengirimkan saya sampel-sampel produknya ya kawan-kawan. Saya sebetulnya sudah mengirimkan ke banyak merek ya, untuk mereka bisa mengirimkan sampel produknya sehingga bisa kita coba ya. Ternyata hanya Shimizu lah yang rajin mengirimkan ya. Jadi tiap tahun itu saya selalu mendapatkan kiriman pompa-pompa Shimizu. Jadi seharusnya kita berterima kasih ya kepada Shimizu karena sudah mendukung kita untuk belajar ya teman-teman. Jadi kembali lagi ya, meskipun hanya merek-merek Shimizu yang kita gunakan, tapi ini mewakili ya merek-merek lain yang tipenya mirip ya kawan-kawan. Jadi seperti itu. Jadi kembali lagi kita justru berterima kasih pada Shimizu ya, karena udah berkat Shimizu lah kita bisa belajar banyak tentang berbagai tipe pompa itu. Nah, yang saya gunakan di sini adalah tipe semi jet yang model jet 100 bit ya kawan. Jadi ini ampernya relatif kecil ya, nggak jauh beda dengan pompa sumur dangkal ya. Kemudian ya itu ada ya, ampernya nggak terlalu tinggi, kemudian debitnya cukup lancar saya perhatikan ya. Kemudian ininya hisapannya cukup kuat ya, kita udah berkali-kali mencobanya. Kemudian headnya atau kemampuan pemompaannya juga lumayan bagus ya, bersaing lah ya kurang lebih dibandingkan dengan pompa sumur dangkal, sedikit di atasnya. Nah, yang saya suka dari pompa semi jet yang jet 400 bit ini adalah suaranya halus ya. Ini kawan-kawan bisa dengarkan, bahkan antara nyala dan mati atau hidup dan mati itu nggak beda jauh suaranya ya, karena sangat halus kawan-kawan. Baik, jadi di sini nanti kita akan perhatikan ya tekanan dan ampernya. Ayo kita mulai aja pengetesannya. Saya akan jalankan pompa ya kawan-kawan. Bismillah. Baik, kawan-kawan perhatikan ya. Sekarang saya akan tutup. Bismillah, 1, 2, 3, stop.
Nah, sekitar sekian detik ya, cara kerja APC kan gitu. Sekian detik baru dia mati. Nah, mati otomatis. Nah, dia hidup otomatis ya kawan. Kenapa dia hidup otomatis? Ya, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan kawan-kawan yang mengalami hal yang sama. Bentar, kita dengar dulu ya. Hidup, mati, hidup. Perhatikan suaranya nggak berbeda antara hidup dan mati ya, kawan. Beda sedikit aja. Oke, saya matikan dulu. Jadi ini tadi menunjukkan bahwa APC ini bisa bekerja, yaitu setelah sekian detik dia berada di tekanan yang cukup tinggi, maka dia kemudian mematikan pompa. Nah, kenapa hidup lagi? Karena ini lagi bocor kawan. Jadi saya sering bongkar pasang, sealnya sampai rusak sehingga kemudian ada kebocoran di casingnya ini. Jadi bukan karena pompanya nggak bagus, tapi saya suka mengetrek-etrek ya, suka bongkar pasang, akhirnya sealnya rusak. Jadi ini membuktikan bahwa ya tadi start stop tadi tidak ada masalah kawan. Jadi motornya kalau dipegang tidak panas ya, hangat-hangat kuku gitu ya. Nah, sekarang kawan-kawan saya akan ajak ya, ketika nyala mati tadi berapa tekanannya, kemudian berapa ampernya ya. Baik, perhatikan ya kawan-kawan apa yang terjadi. Nanti kalau pompa nyala maka tekanan akan meninggi. Nah, ini pompa jalan. Karena tekanan sudah maksimal dalam waktu 10 detik, maka APC akan mati. Nah, karena tekanan turun, ya, karena kebocoran tekanan turun, maka hidup lagi. Jadi, tekanan turun itu ya, kawan-kawan, dalam aplikasinya itu sama seperti kita buka keran, gitu ya. Nah, ketika kita buka keran, maka tekanan akan turun, lalu pompa akan hidup kembali. Jadi memang kerjanya seperti itu. Kemudian ini juga memberikan jawaban. Nah, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan kawan-kawan yang menanyakan, Pak, kenapa APC saya selalu hidup padahal keran-keran udah saya tutup? Nah, ini menjawab pertanyaan itu tadi, karena ada kebocoran. Itu aja jawabannya ya, kawan-kawan. Baik, sekarang kawan-kawan perhatikan ya, kita akan lihat di ampernya sini. Perhatikan, saya hidupkan pompa. Ketika saya buka, dia terbaca 1,9 ya. Ketika saya tutup, dia malah sedikit turun ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika pengoperasian ya sama ketika dia mati itu tidak ada terjadi lonjakan ampere ya kawan-kawan. Jadi ketika dia digunakan normal dia 1,9 ya, ketika dia ditutup saya tadinya takutnya ampernya makin meninggi, justru agak turun gitu, sehingga di sini saya simpulkan aman. Baik kawan-kawan, jadi mudah-mudahan tadi ya pengujian dengan memperhatikan tekanan maupun ampere itu bisa menunjukkan kepada kawan-kawan bahwa ternyata tekanannya aman, dia tidak naik-naik terus ya. Jadi dia ketika tercapai tekanan kemampuan pompa yaitu sekitar 2 bar ya, maka ya tekanannya nggak naik lagi sampai segitu aja. Kenapa kok bisa begitu? Karena di dalamnya ya kawan-kawan itu ada sirkulasi. Jadi ketika dia tekanannya udah tercapai, maka air bersirkulasi aja di situ sehingga aman bagi pompa. Kemudian yang kedua adalah ampernya. Ya, ampernya tadi terbukti justru ketika saya tutup itu justru beban dari pompa itu berkurang. Karena apa? Dia tadinya harus mengirim air ke sana. Ketika saya tutup rapat justru dia bersirkulasi aja. Jadi ternyata air yang bersirkulasi ini justru memperingan kerja pompa sehingga ampernya sedikit turun gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya dari tekanan tidak ada masalah, dari ampere juga tidak ada masalah ya. Jadi tidak ada beban berlebihan pada motor, tidak ada tekanan berlebihan pada bodi pompa juga. Sehingga aman itu.
Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu. Semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini bisa menambah wawasan, bisa menambah pengetahuan bagi kawan-kawan dan bermanfaat untuk ya melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Sekian dulu, terima kasih sudah menyaksikan.